Jadi kali ini gue lagi bikin sharing online sama teman-teman untuk bahas seputar stand up comedy. Jadi hari ini gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan mereka seputar stand up. Ini dia. Ini anjing bikin story pakai seragam band. Jangan gue dulu. Wen, ini Ajis jual ini. Lu bener jual motor. Yang cewek aja ya kok ya. Usaha gua bikin show. Bekasi, Jumat, Jaktim, Sabtu ada ini lagi Sabtu. Ya, cara biar ngosolitin premis ke punchline gitu. Ngesolitin premis ke punchline. Maksudnya gimana tuh? Iya. Biasanya kalau kalau premis kayak di otak tuh banyak premis tapi buat dapet punchline-nya agak susah. Oh. Kadang kalau dapat pun kadang nggak lucu. Oh, mungkin lebih tepatnya seperti ini, Mas. Mungkin maksud Mas adalah bagaimana menjadikan dari premis itu jadi sebuah satu bit pembahasan gitu ya, jadi satu materi gitu ya. Iya. Oh, kalau itu sih saran dari saya adalah paling mudahnya Mas ceritakan pengalaman hidup Mas aja. Cerita aja. Misalnya, Mas udah nikah? Belum. Oh, belum. Punya pacar? Belum. Nah, atau punya apa kerjaan, keluarga? Ini cuma saya introvert orangnya, Mas. Enggak, maksudnya introvert nggak deket sama keluarga. Lucu banget. Ya mungkin keluarga saya introvert. kalau ketemu di dapur cuma ngangguk doang ya, nggak ngomong. Ya, misalnya bahas kerjaan lah misalnya ya. Mas kerja apa enggak juga? Jaga warung doang sih. Nah, jaga warung lebih banyak lagi ceritanya, Mas. Ketemu customer unik, bocah-bocah kecil yang jajannya kurang tapi minta barangnya banyak. Ya. Kayak gitu-gitu paling Mas ambil cerita yang Mas tahu gitu, yang Mas sering alami. Salah satunya ya udah cerita di warung itu aja. Terus yang paling penting adalah ketika nulis cerita itu tidak perlu memusingkan punchline-nya apa. Tulis dulu aja ceritanya. Mas mau nyeritain apa? Misalnya Mas mau nyeritain ibu-ibu kalau beli minyak nawar mulu. Ya udah ceritain itu dulu aja. Gimana tipe-tipe ibu-ibu yang suka nawar tuh yang kayak gimana? Yang pakai daster kah? Atau yang suaminya nganggur kah? Atau yang gimana? Itu kan bisa gitu. Terus juga bisa nih ibu biasanya belanjanya kapan gitu. Biasanya nih kalau sore-sore nih ibu pasti datang nih beli ini nih, nyebelin nih gue malas makanya tiap sore gue tutup warung gue. Ya kan itu bisa gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi yang paling utama adalah Mas tentuin dulu mau cerita apa gitu, tujuannya apa. Dan ceritanya yang beneran Mas alamin. Jangan yang terlalu jauh gitu. Kayak ngomentarin DPR gitu, Prabowo, nggak usah. Cerita. Nggak usah dulu tuh ya? Iya, nggak usah pakai current isu, nggak usah. Kita cerita hal-hal yang deket sama kita aja gitu. Orang introvert nggak boleh, Mas. Cerita yang deket-deket aja biar satu biar Mas nggak ngeblank di atas panggung karena Mas tahu cerita aslinya seperti apa, ya kan? Iya. Gitu. Kedua juga ya Mas nggak perlu pusing mikirin gue mau materi apa ya kayak gitu nggak perlu gitu Mas. Terus pada saat pertama kali nulis nggak usah musingin punchline-nya, cerita aja. Kalau gua sih sekarang kalau mau open mic cuma bawa misalnya satu premis gitu. Gue cuma nentuin gue mau ngomongin apa sebenarnya gitu. Misalnya gue sebel sama bini gue, ya udah gue pengen bahas, ya udah gue lagi kesel sama bini gue, udah itu doang gitu. Selebihnya ya
di breakdown sebelnya karena apa, terus responnya gimana, cara penyelesaiannya gimana, kayak gitu-gitu, Bang. Jadi nggak usah terpaku dengan punchline-nya gitu. Kalau Mas merasa punchline-nya takut nggak lucu, udah pasti nggak lucu. Jadi karena baru setahun mah aman aja, Bang. Nggak lucu mah wajar di tempat open mic tuh, nggak perlu takut.